Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita diperkenankan Tuhan boleh ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali perjalanan kita di hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui akan memerdekakan setiap kita. Dan biarlah setiap kita dimampukan oleh tuntunan Roh Allah agar kita bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi kita semua dimampukan untuk melakukan menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan di pagi ini dengan tema fokus pada tujuan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang beriman pasti ada tujuan dalam kehidupannya. Juga pasti fokus dan berkonsisten dengan tujuan yang hendak akan dicapai, yakni kehidupan yang diberkati Tuhan di bumi dan menikmati kebahagiaan atas keselamatan kekal bersama Kristus. Itulah tujuan hidup orang Kristen. Jika kita ingin hidup diberkati Tuhan, jika kita ingin selamat sampai kepada kekekalan, bahagia, maka tentu kita harus konsisten. Kita harus fokus untuk apa? Mengerjakan tujuan hidup kita di dunia ini. Mari kita pertanyakan ini dalam setiap kehidupan kita. Tahukah kita tujuan kita sebenarnya hidup di dunia ini? Apa tujuan kita sebenarnya? Pertanyakan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, Bapak Ibu. Pertanyakan itu. Tujuan kita apa? Tuhan ciptakan kita di dunia ini untuk apa? Apakah hanya untuk kesia-siaan? Ataukah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Orang Kristen yang beriman tahu bahwa untuk hidup diberkati, bahagia, selamat sampai kepada kekekalan, maka hanya ada satu jalan, yaitu menuju ke sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Jika kita konsisten hidup di dalam Tuhan, kita setia melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, kita pasti akan sampai kepada tujuan, kepada tempat yang indah, yang mulia. Namun Bapak Ibu, terkadang kita sebagai orang Kristen, kita sebagai manusia, kita terkadang gagal fokus. Kita menyia-nyiakan kita punya hidup di dunia ini. Tuhan kasih kita kesempatan, tapi kita banyak menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesia-siaan. Maka hukuman kekal yang akan menantikan kita ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Kita pasti tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Kita akan jatuh dan terjerat oleh apa? Perbuatan dan tindakan kita yang tidak fokus kepada tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Tujuan hidup yang sebenarnya yang harus kita lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius bahwa ada banyak orang di Efesus yang hidup sia-sia. Mereka suka menyebarkan hoaks, mereka sesat dalam omongan yang sia-sia, mereka mencelakakan diri mereka sendiri, bahkan mencelakakan orang lain. Hal ini Bapak Ibu membuat mereka kehilangan tujuan hidup. Berkat mereka lenyap, keselamatan pun menjauh dari mereka. Karena apa? Mereka kehilangan tujuan hidup mereka. Kepada orang yang demikian, Timotius harus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dengan apa? Menegur mereka dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, hati yang murni. Agar apa? Mereka bertobat dan berbalik dari perilaku mereka, tindakan mereka yang jahat. Timotius harus melakukan tugas berat itu Bapak Ibu, agar apa? Orang-orang Efesus tidak tersesat pada jalan yang jahat dan pada ajaran yang tidak sehat. Kita baca bersama dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan hari ini buat kita semua. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ini tugas Timotius Bapak Ibu untuk menyelamatkan orang di Efesus, orang-orang di Efesus, terutama mereka yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Mereka akan tersesat di jalan yang mereka tempuh, dan mereka akan hancur binasa karena kesesatan yang mereka lakukan, kejahatan yang mereka lakukan. Ini Bapak Ibu, Paulus yang telah memenangkan orang Efesus sebelumnya, tentu tak mau orang Efesus yang sudah percaya itu jatuh dalam pencobaan dan pada akhirnya kehilangan tujuan hidup. Mereka hidup sia-sia dan tidak mencapai tujuan hidup yang baik, tidak mencapai tujuan hidup yang benar sebagaimana iman dan keyakinan umat Tuhan dalam hidupnya. Meski masih muda Bapak Ibu, tapi Timotius ini sudah menghadapi tanggung jawab yang sangat berat, yang amat berat. Sebab apa? Orang Efesus waktu itu sangat keras dan fanatik.
dengan mereka punya kefasikan, terutama apa berkaitan dengan masalah penyembahan berhala. Maka Timotius diutus untuk apa? Menyelamatkan mereka dari jerat kesesatan itu. Bapak Ibu sahabat Kristus, kita sebagai keluarga Allah dari jemaat Tuhan di zaman now ini juga mari menjadi alamat nasihat yang ditujukan Paulus lewat Timotius ini agar apa? Kita jangan gagal fokus Bapak Ibu. Kita harus fokus kepada tujuan hidup agar kita tidak gagal mencapai tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan seperti jemaat Efesus ini, tentu tidak sampai kepada tujuan hidup mereka. Karena apa? Karena suka mengomongkan, suka berbicara omongan yang sia-sia, dengan kata lain suka menyebarkan hoaks. Mari kita jaga kita punya hati agar kita tidak menyimpang dari ajaran yang sudah Tuhan ajarkan. Tetapi mari kita fokus kepada tujuan hidup kita dan terus-menerus setia taat kepada Tuhan dan melakukan segala kehendaknya dalam kehidupan kita. Walaupun Bapak Ibu itu tidaklah mudah, tapi mari kita mau berjuang bersama. Janganlah kita sia-siakan hidup kita kepada hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak perlu, apalagi kita melawan Tuhan. Wah, itu bahaya. Lakukan saja mari Bapak Ibu kehendak firman, kehendak Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Fokus kita hanya tertuju kepada Kristus, sumber pengharapan kita, sumber kehidupan kita. Dialah tujuan hidup kita. Jika kita bersama dengan Dia, kita pasti tidak akan gagal. Kita akan hidup diberkati. Hidup kita punya tujuan yang pasti. Dan apa? Kita mengerti tujuan hidup kita sebenarnya di dunia ini, yaitu untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita. Mari Bapak Ibu, sekiranya Tuhan Yesus mau senantiasa menuntun setiap kita, dan Dia mau senantiasa mengajarkan kita dari hari lepas hari untuk apa? Berjalan dalam tuntunannya. Kita mari berfokus, berpusat sungguh hanya kepada Kristus, karena hanya Kristus Bapak Ibu jalan keselamatan kita. Mari kita mau kasih hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan kita menyanyiakan hidup kita di tengah dunia ini. Hidup kita hanya sebentar. Pastikan hidup kita punya tujuan yang sebenarnya, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kasih setiap visi dalam setiap hidup kita. Kerjakan itu dengan takut akan Tuhan, sebagaimana kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita lewat Roh-Nya yang kudus. Kita dimampukan untuk selalu senantiasa mau taat, hidup dalam pimpinan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.